Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabatku fillah yang kucintai kalian karena Allah dan Rasulullah. Hari ini agenda ruqyah selesai, menyangkut yang kemarin vlog saya waktu silaturahim ke Majelis Habib Alwi Al-Mashhur di Kambat. Kemarin ada rencana sudah memastikan membuat jadwal kedatangan hari ini tadi, rombongan dari Paringin serta salah satu dari Pagat yang kemarin belum memastikan waktu kedatangannya. Alhamdulillah dengan izin Allah yang dari Paringin dengan selamat datang ke Barabai dalam perlindungan Allah yang maha sempurna. Setelah mereka sampai di rumah, begitu saya persilakan masuk dan duduk di tempat yang sudah saya sediakan, di tempat biasa saya meruqyah. Alhamdulillah juga pasien yang dari Pagat Batu Benawa juga datang. Allah mudahkan langkahnya untuk datang, Masya Allah. Banyak cerita dari mereka berdua yang ingin saya ceritakan di vlog pribadi saya ini. Yang pertama, dari rombongan Paringin, Kota Balangan, mereka satu keluarga 3 orang, bapak, ibu, serta anaknya. Masya Allah, tabarakallah, begitu dahsyatnya kalam-kalam Allah itu masuk ke dalam relung-relung hati manusia yang terdalam. Begitu juga bangsa jin, sehingga biiznillah dengan izin Allah saat proses ruqyah dari jam 11 pagi kita mulai ruqyah sampai akhir jam 3 kalau nggak salah. Masya Allah, lama lumayan, tapi kita tidak akan pernah berputus asa daripada meminta pertolongan, rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga biiznillah dengan izin Allah pula, dari 2 jasad dari ibu dan anak yang umur 10 tahun yang dikeluhkan indigo, bisa melihat makhluk astral, makhluk gaib, jin, ya dianggap orang di kampung suatu kelebihan, padahal Masya Allah, a'udzubillah summa a'udzubillah min zalik, itu bukan kelebihan, itu adalah penyakit. Ulama-ulama kita, Ustadz Abdul Somad, Halid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz ulama-ulama yang lainnya sudah buka masalah indigo itu wajib diruqyah, wajib diobati, karena itu bukan kelebihan, itu adalah gangguan jin. Jadi dari jasad seorang ibu dan seorang anak 10 tahun yang dikeluhkan indigo itu, ada berpuluh-puluh jin yang menghuni tubuh mereka, bukan tubuh ya. Kebiasaan orang kampung bilangnya tubuh, tapi kalau dari hadis Nabi, ya majral dam, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya jin itu mengalir dalam peredaran darah dalam tubuh manusia. Jadi peredaran darahnya yang dihuni. Masya Allah, ada sekitar 20 lebih. Bismillah, dengan izin Allah, dengan kuasanya Allah, dengan kemuliaannya Allah. Saya si peruqyah hamba yang sangat lemah, hamba yang sangat fakir dalam agama, bermohon kepada Allah, Allah tundukkan 20 lebih yang bangsa jin yang hari ini bersyahadat. Kita doakan sama-sama, semoga syahadat mereka diterima oleh Allah, dan mereka sudah saya titipkan semuanya 20 lebih jin itu ke dalam penjagaan kemahasempurnaan Allah. Semoga Allah jaga mereka daripada dukun-dukun laknatullah alaih yang masih menjadi antek-anteknya iblis, kaki tangan dajjal. Jadi dari 20 lebih yang sudah saya islamkan itu, kita doakan sama-sama semoga Islamnya diterima oleh Allah, dosa-dosa mereka menzalimi umat manusia selama ini diampuni oleh Allah, dan yang paling penting semoga kita doakan semoga mereka istiqomah di dalam Islam, dan kita juga Allah istiqomahkan dalam Islam, hidup dalam keadaan muslim, mati pun dalam keadaan muslim. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak orang yang hidupnya muslim, tapi saat Allah matikan ia dalam keadaan tertolak, dalam keadaan kafir kepada Allah, dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. A'udzubillah summa a'udzubillahi min zalik. Dengan keberkatan Al-Quran Al-Karim, dengan keberkatan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita hidup dalam keadaan muslim, mati pun dalam keadaan muslim.
Jadi jin yang 20 lebih yang bersyahadat itu prosesnya lama, ruqyahnya dari jam 11 siang pagi sampai jam, kalau nggak salah jam 3 siang sore. Itu berasal daripada jin-jin nasab, keturunan, akibat daripada orang tua beliau yang mengadakan perjanjian persahabatan dengan bangsa jin. Masya Allah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariatnya Allah. Silahkan buka Quran surah Al-Jin ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, telah datang beberapa orang dari kalangan laki-laki yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, persahabatan dengan bangsa jin. Maka manusia yang melakukan hal tersebut Allah vonis dalam keadaan sesat. Bukan saya yang memvonis, bukan kiai, ustadz, ulama yang memvonis, tapi Allah langsung yang menciptakan jin dan manusia, memvonis manusia yang mengadakan perjanjian persahabatan dan lain-lain dengan bangsa jin. Allah vonis dalam keadaan sesat. Semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang muslim, kita doakan semoga yang masih mengadakan perjanjian persahabatan dengan bangsa jin, kita doakan semoga Allah buka hidayah di hati mereka sehingga mereka menyadari kehilapan kesalahan mereka, telah tertipu daya oleh tipuan-tipuan jin dari golongan setan. Habis itu pasien yang kedua dari Pagat. Saya tadi tidak langsung meruqyah beliau karena beliau memiliki keluhan medis. Keluhan medis sudah 4 tahun, sudah berobat juga ikhtiar secara medis, juga berobat kampung, bahasa orang Kalimantan berobat kampungan macam-macam, sampai sudah hampir yang beliau ingat saja sudah sekitar 40 juta lebih dalam untuk mengobati penyakit yang beliau derita, tapi Allah belum meridhoi pengobatan itu. Apa gerangan, selalu ada rahasia Allah yang terbaik dalam setiap penyakit yang diizinkan Allah yang masuk ke dalam raganya setiap umatnya Rasulullah. Setelah saya coba pendekatan psikis, kejiwaan beliau secara personal, ternyata beliau mengakui bahwa di waktu sehatnya beliau jarang untuk menunaikan hak-haknya Allah. Makanya kemarin mungkin Jumat yang lalu saya ada bikin vlog bersama anak saya yang paling tua, KKRI Mahdanul Azhar. Waktu jalan-jalan di pagi Jumat berkah, saya sudah ingatkan 31 kali ayat tersebut Allah ulangi dalam satu surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Jadi saat seseorang diizinkan Allah penyakit mengenai dirinya, dia sadar, dia bertobat, itu adalah kesehatan sebelum sehat. Ada juga orang yang belum terserang penyakit, dia lupa dengan Allah, itu adalah sakit sebelum sakit yang sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah selalu bimbing hati kita umatnya Rasulullah untuk selalu mengingat Allah. Jadi saya ada sedikit kasih nasihat sama beliau, bukan sebagai seorang ustadz. Saya bukan level ustadz, saya orang biasa, orang yang fakir ilmu. Di seluruh dunia saya adalah makhluk Allah yang paling fakir, yang paling sedikit pengetahuannya tentang agama. Tapi saya coba ingin mengingatkan, karena tugasnya seorang sahabat itu mengingatkan kepada sahabatnya. Saya yakin beliau tahu tugasnya saya bukan untuk memberitahu, tapi saya mengingatkan kelupaan beliau bahwa sakit beliau itu adalah salah satu daripada bukti Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Karena di saat sehat beliau melupakan kewajiban beliau, hak-hak Allah beliau tidak menunaikan. Dengan berbagai cara sudah diberikan Allah, mungkin dinasihati oleh keluarga, sahabat, atau tetangga, tapi beliau waktu itu tidak mendengarkan. Dengan cara Allah izinkan penyakit masuk ke dalam tubuh beliau, sehingga dengan cara itu beliau meraih hidayah yang telah Allah berikan kepada beliau. Masya Allah, mudah sekali Allah merubah seorang manusia yang dulunya tidak pernah menunaikan hak-haknya Allah. Dengan cara tersebut Allah dia sadar bahwa dia salah. Jadi saya tidak langsung meruqyah beliau, tapi ada hal yang menarik dari cerita beliau selama 4 tahun ikhtiar
dengan medis, dengan obat-obatan kampung juga. Di obat-obatan kampung beliau banyak menemui yang kemarin saya buka masalah usdun, ustadz-ustadz dukun. Bukan menjustis untuk profesi ustadznya, bukan, tapi ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya ustadz tapi pengobatannya adalah pengobatan perdukunan. Terlaknat, tertolak. Bagaimana ciri-ciri pengobatan perdukunan? Bisa dilihat. Kebiasaan mereka langsung memvonis bahwa ini adalah sihir, ini adalah perbuatan ini. Ini kalian diganggu oleh jin ini bentuknya tinggi besar ini dan ini. Kita rujuk kepada dalil seorang ulama besar yang fikihnya banyak kita pakai di Indonesia, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam tulisan beliau, di kitab beliau Manaqibus Syafi'i, beliau menuliskan barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, padahal dia bukan dari kalangan nabi, maka syahadatnya batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Mana dalil rujukannya? Silahkan buka Quran surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Allah sendiri yang menyampaikan bahwa jin itu dapat melihat kalian wahai manusia dari jarak yang sangat amat jauh, sedangkan kalian manusia tidak bisa melihat jin kecuali golongan para nabi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kelas kita rujukannya kelas ulama besar yang tidak sembarangan mengeluarkan statement pendapat, rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, Masya Allah. Jadi ciri-ciri pengobatan usdun, ustadz dukun, mereka langsung memvonis bahwa ini gangguan jin, tapi tanpa ada bukti yang jelas. Jadi waktu beliau datang ke rumah, beliau langsung menanyakan berapa tarif. Saya sudah mengetahui kebiasaan kalau pasien yang seperti ini menanyakan berapa biaya tarif, ini sudah sering habis duit untuk berobat di tempat-tempat yang lain. Jadi saya utarakan sama beliau, rumah dakwah tauhid yang saya bangun bukan semata-mata untuk sebagai ajang bisnis, tapi saya insya Allah akan membantu umatnya Rasulullah yang memerlukan bantuan saya. Jangan mikir masalah duitan. Itu urusan bukan urusan mahar. Kita keikhlasan hati. Antum kasih, ana terima. Antum tak kasih, kemudian hari antum datang lagi minta tolong, saya tetap akan bantu, karena tujuan saya adalah ridho dan rahmat Allah serta kecintaan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya jelaskan sama beliau, saya nggak berani untuk memutuskan beliau ini gangguan sihir atau apa di hadapan beliau, kecuali proses ruqyah berjalan, biiznillah Allah izinkan kemudaratan itu muncul. Artinya bahasa kerennya di masyarakat kesurupan lah. Nah dari situ nanti itu sebagai bukti yang otentik bahwa memang benar ada sesuatu sihir atau santet atau apa gangguan jin yang masuk ke dalam tubuh si beliau. Luar biasa sekali. Jadi proses pengobatan saya akan berani menyatakan statement kalau sudah bukti otentik ada di hadapan mata. Selama bukti otentik ruqyah belum dimulai, apapun itu saya tidak akan mengeluarkan fitnah-fitnah, karena khawatirnya saat saya mengeluarkan statement ini adalah kiriman orang, tapi di saat itu saya belum bisa memperlihatkan bukti yang otentik. Orang tersebut nanti pulang akan membawa was-was dalam hatinya. Ingat Quran surah An-Nas ayat yang terakhir, min syarril waswasil khannas. Setan dari golongan jin yang masuk ke dalam rongga dada manusia membisikkan kejahatan. Karena kebiasaan setan dari golongan jin itu dia suka untuk menyebar fitnah supaya terjadi pemutusan tali silaturahim antara umat manusia. Yang paling jadi tujuannya adalah terjadinya pertumpahan darah. Masya Allah, tabarakallah.
Kalaupun nanti saya rukyah ternyata memang ada gangguan-gangguan akibat dari kiriman orang atau apa di tubuh beliau, niat kita bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita gunakan dua mata kita untuk melihat kekurangan orang lain, kapan kita melihat kekurangan diri kita? Kalau kita selalu menyibukkan hati kita melihat kekurangan orang lain, kapan hati kita sibuk untuk zikrullah, untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah, untuk evaluasi diri tentang kekurangan diri kita sendiri? Sudah siapkah kita menghadapi kullu nafsin dha'iqatul maut? Sudah siapkah, sudah cukupkah bekal kita yang kita kumpulkan selama ini? Masya Allah, tak akan pernah cukup. Masih kurang. Sibukkan mata kita, lisan kita, hati kita untuk mengurusi kekurangan diri kita, maka insya Allah Allah akan cukupi segala kekurangan itu. Saksikan, nanti akan saya upload video rukyah dari rombongan Paringin hari ini. Masya Allah, banyak kejadian-kejadian luar biasa, tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Nanti saksikan videonya. Semoga Allah nanti berikan waktu dan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa memproses video itu dengan baik. Oke, sudah masuk waktu Isya. Banyak salah saya, banyak hilap saya. Kita tutup vlog pribadi saya ini, agenda rukyah hari ini, sedikit bercerita dengan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.